Pada 15 Oktober 2004 pukul 9 pagi, warga dikejutkan kepulan asap dan kobaran api dari sebuah rumah di kawasan Nasser City, Kairo, Mesir. Warga segera memanggil petugas pemadam kebakaran yang tiba di tempat dengan 3 mobil pemadam dan berhasil menjinakkan api serta mengevakuasi 4 orang penghuni yang semuanya tewas. 4 orang itu adalah keluarga asal Malaysia yang terdiri dari Pasutri Zaki Ayub dan istri Hayati Bukhari yang keduanya berusia 27 tahun serta anak mereka, Maryam 3 tahun dan Muaz 11 bulan. Yang sangat mencurigakan, di jasad tampak luka tusukan. Ini bukan kebakaran biasa. Kuat dugaan, ini adalah pembunuhan dan kemungkinan dilakukan orang dekat sebab tidak ada tanda-tanda pintu dibuka paksa. Polisi turun tangan melakukan investigasi. Warga sekitar dan teman-teman almarhum Zaki ditanyai. Diperoleh informasi, Zaki adalah mahasiswa tahun terakhir di Universitas Al-Azhar, Kairo. Bersama istrinya, dia datang dari Malaysia ke Mesir 5 tahun lalu dan menyewa tempat tinggal di kawasan Nasser City. Untuk mendapatkan income tambahan, Zaki menyewa sebuah tempat yang kemudian dijadikan rumah makan Malaysia dan cyber cafe. Dia juga membeli sebuah sepeda motor. Berdasarkan informasi yang diterima polisi dari teman-teman Zaki, pria itu menjalankan usaha ilegal money changer bersama rekannya, seorang pria mantan mahasiswa Al-Azhar. Ada kemungkinan rekan bisnisnya itu mengetahui sesuatu. Polisi pun memburunya dan tak perlu waktu lama pada pukul 1 siang, pria itu ditemukan di sebuah rumah sakit sekitar 20 km dari TKP. Pria itu berobat akibat luka di tangan karena senjata tajam. "Mengapa kau terluka?" tanya polisi. Si pria gelagapan tak bisa memberi penjelasan meyakinkan tentang luka yang dialaminya. Saat itu juga polisi berhasil menyita sejumlah barang mencurigakan darinya berupa mata uang Mesir senilai 60 juta rupiah dan 2 HP milik keluarga Zaki. Pria itu tercatat sebagai penelpon terakhir dalam daftar panggil HP milik Zaki. Polisi pun menggiring pria itu ke markas untuk ditanyai perihal kejadian tragis yang menimpa keluarga Zaki. Awalnya, pria itu membantah, namun setelah ditanyai berulang-ulang, dia histeris, menjerit-jerit, dan mengatakan, "Ya, akulah pembunuhnya. Aku telah membunuh dan membakar mereka." Untuk sementara, pria itu ditahan di tahanan kejaksaan di Nasser City. Siapakah sebenarnya si pelaku yang dengan begitu kejam menghabisi satu keluarga asal Malaysia? Dia adalah Ali Darman Agustri, seorang warga negara Indonesia. Ali Darman lahir di Padang 17 Agustus 1971. Ayahnya asal Riau, sedangkan ibunya berasal dari Sumatera Barat. Pria itu tiba di Kairo pada 7 September 1994 dengan status mahasiswa dan kuliah di Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar, Kairo. Dia sudah menikah, memiliki 2 anak dan tinggal di Nasser City di kawasan yang sama dengan rekannya Zaki. Pihak Kedutaan Besar RI di Kairo yang telah menerima info penahanan seorang WNI segera mendatangi Ali Darman di tahanan. Tentu saja pihak KBRI terkejut sebab mereka mengenal Ali Darman. Pria itu pernah bekerja di KBRI sebagai staf honorer tahun 2002 hingga 2004. Kasus tewasnya satu keluarga asal Malaysia di Kairo langsung diliput luas oleh media setempat. Ada informasi yang mengatakan Ali Darman terbelit utang yang cukup besar. Sumber-sumber yang dekat dengan Ali Darman mengatakan pembunuhan bermotif persaingan bisnis karena pelaku dan korban dikenal sebagai pemilik rumah makan yang berdekatan. Zaki pemilik rumah makan Asbat, sedangkan Ali Darman pemilik rumah makan Asia. Perbuatan Ali Darman berimbas pada istri dan kedua anaknya. Terpaksa pihak KBRI turun tangan mengamankan mereka karena rumah mereka dilempari orang. Tak lama kemudian, istri dan anak-anak Ali Darman kembali ke tanah air. Masalah ini jadi sensitif. Saat itu di Mesir ada sekitar 4.000 mahasiswa Indonesia dan 7.000 mahasiswa Malaysia. Karena khawatir kejadian akan menyulut konflik, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir mengadakan pertemuan dengan Persatuan Pelajar Malaysia.
Pertemuan bertujuan membendung kemungkinan munculnya bentrok antar mahasiswa Malaysia dan Indonesia di Mesir yang dipicu oleh kasus pembunuhan tersebut. Kedua pihak sepakat tidak ikut campur dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Juga sepakat kejadian itu adalah persoalan pribadi antara korban dan pelaku. Sementara itu, hasil otopsi para korban menunjukkan ada 3 tikaman di jasad Zaki dan 1 tikaman di leher sang istri Hayati, sedangkan kedua anak mereka terbakar bersama dalam pelukan sang ibu. Pada 20 Oktober 2004, penguburan keluarga Zaki dilaksanakan ke Dubes Malaysia di pemakaman warga Malaysia di Nasser City, Kairo. Kini saatnya pengadilan digelar. Pada 28 Januari 2005, sidang perkara pertama kali digelar di Mahkamah Kriminal Abbasiyah Kairo Timur secara tertutup. Si terdakwa, Ali Darman Agustri, mengakui perbuatannya. Pada hari kejadian, pagi-pagi dia mendatangi rumah Zaki untuk menukarkan uang 16.000 US dollar, sekitar 140 juta rupiah, ke mata uang setempat. Saat itulah pecah pertengkaran di antara keduanya. Ali Darman mengaku Zaki mengambil pisau dari dapur dan menyerang dirinya hingga tangannya terluka. Merasa terancam, Ali Darman balik menyerang Zaki, merampas pisau dan menikamnya hingga tewas. Melihat hal itu, Hayati, istri Zaki yang keluar dari kamar tidur menjerit minta tolong. Ali Darman berbalik menyerang wanita itu dan menikamnya hingga tidak bergerak lagi. Lalu Ali Darman menyeret jasad keduanya ke kamar tidur dan menaruhnya di samping kedua anak mereka yang menangis. Pria itu lantas menggeledah rumah dan mengambil sejumlah uang tunai dan 2 HP. Setelah itu, untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Ali Darman menyulut api hingga membakar rumah lalu bergegas pergi. Persidangan diselenggarakan beberapa kali hingga akhirnya pada Juni 2005, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati pada Ali Darman Agustri. Pria itu langsung mengajukan banding. Sementara itu, pemerintah Indonesia lewat KBRI berusaha membebaskan Ali Darman dari hukuman mati. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan surat kepada Presiden Mesir Hosni Mubarak mohon keringanan hukuman, tetapi tidak ditanggapi. Selain itu, Dubes RI untuk Mesir ketika itu, Bahtiar Ali, juga mengirimkan nota diplomatik kepada Mufti Nasional Mesir, pemegang otoritas persetujuan hukuman mati, mohon Ali Darman diberi keringanan hukuman. Namun, semua usaha gagal. Pada Mei 2007, Mahkamah Kriminal Abbasiyah Kairo menguatkan vonis mati terhadap Ali Darman Agustri. Seperti diberitakan media, dari balik penjara, Ali Darman Agustri mohon kedua orang tuanya di tanah air agar tetap mendoakan dirinya bisa terhindar dari eksekusi mati. Sejak persidangan awal hingga dirinya divonis mati, keluarganya di Indonesia belum pernah menjenguk dirinya di penjara Kairo. Ali Darman menyampaikan rasa rindunya pada istri dan kedua anaknya yang telah pulang ke tanah air dan berada di Riau. Dan tak terasa, 5 tahun berlalu sejak Ali Darman melakukan kejahatannya. Pada Sabtu 16 Mei 2009 pukul 7 pagi, hari H itu pun tiba. Eksekusi gantung terhadap Ali Darman Agustri dilaksanakan. Jenazahnya dikuburkan di pemakaman Al-Salatin, distrik Sayyidah Aisyah, Kairo. Kepada media di Indonesia, juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia mengatakan, memang benar Ali Darman telah dieksekusi mati di Mesir meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha untuk meringankan hukumannya. Demikianlah kisah tragis kehidupan seorang WNI di Mesir. Tak banyak berita tentang peristiwa ini ditemukan di internet. Dan saat itu, kasus ini juga tampaknya kurang luas diberitakan. Hal yang tentunya menimbulkan pertanyaan media, mengapa kasus eksekusi mati terhadap WNI Ali Darman Agustri seolah ditutupi. Dan pihak Deplu beralasan hal itu terjadi karena keluarga pelaku tidak ingin kasus diekspos. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.